kakek di Mayang cabuli cucu berkali-kali. Seorang pria berinisial NGR, 62 tahun, warga dusun Tegal Gusi, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Jember, Selasa petang diamankan pihak kepolisian Polsek Mayang, Jember. NGR diamankan setelah sebelumnya melakukan tindak pencabulan anak di bawah umur berinisial SWM, 16 tahun, yang tak lain cucu kandung pelaku. Pelaku mengakui perbuatan cabulnya sudah dilakukan kurang lebih 10 kali sejak bulan Juli 2022. Untuk mengetahui bagaimana laporan pertama kali yang diterima oleh pihak kepolisian hingga berhasil mengamankan seorang kakek, telah terhubung bersama kami Kapolsek Mayang AKP Bejul Nasution. Halo, selamat sore Pak Bejul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bejul, saat ini Gatekeeper tengah mengangkat informasi di mana di wilayah hukum sektor Mayang telah terjadi kasus pencabulan cucu yang dilakukan oleh kakeknya sendiri. Pak Bejul, bagaimana laporan yang pertama kali diterima oleh pihak kepolisian hingga berhasil mengamankan seorang pria ini, Pak? Baik, jadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekitar jam 6.30, keluarga korban melaporkan ke Polsek Mayang. Lalu Polsek Mayang SPK bersama unit reskrim mendatangi TKP, olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Jadi ceritanya menurut keterangan dari saksi bahwa pada hari itu Selasa 13 sekitar jam 5.30 rumah tersangka itu dikunci, lalu saksi mengetahui karena dikunci, karena sudah dicurigai, lewat belakang dobrak, saksi satu mengetahui tersangka di dalam kamar sedang menindihi di atas korban di bawah. Setelah saksi satu berteriak minta tolong ke saksi dua, lalu si tersangka nenek kakeknya itu membenahi sarungnya lalu melarikan diri. Nah, korban ditanya oleh saksi, setelah ditanya mengakui bahwa sudah disetujui oleh kakeknya sendiri. Nah, dari situ para saksi berangkat hanya ke Polsek dan unit reskrim membawa korban saksi melakukan pemeriksaan. Sedangkan tersangka saat itu melarikan diri, Mbak Agung. Setelah melarikan diri, pada saat hari itu juga sekitar pukul 17.00 tersangka dapat diamankan oleh unit reskrim dan dibawa ke Polsek, lalu didalami dan dilakukan pemeriksaan. Iya. Pengakuan dari tersangka bahwa itu dilakukan sebanyak kurang lebih 10 kali mulai bulan Juli sampai September. Sedangkan waktu melihat situasi kondisi apabila memungkinkan dan sepi, baru sudah itu diajak dan dibawa ke kamar. Kenapa tidak melaporkan? Karena diancam oleh si kakek itu, nggak usah cerita ke siapa-siapa, kalau cerita nanti akan dibunuh. Disitulah muncul perkosaannya, artinya pengancamannya, jangan sampai cerita ke siapa-siapa, gitu loh. Iya, Pak Bejul, pelaku ini sendiri sempat melarikan diri di Selasa pagi itu sendiri. Lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku ini di mana, Pak? Jadi setelah ditelusuri mencari informasi terhadap keluarga dan tetangga bahwa korban tersangka itu lari, namun di pas jam 17 dia mau dari arah barat
menuju timur untuk menuju rumahnya, tidak sampai di rumahnya lalu diamankan oleh imigrasi tersebut. Baik, Pak Bejul, sedangkan kondisi korban sendiri pada saat berhasil diketahui oleh beberapa saksi itu seperti apa, Pak? Jadi diketahui karena begini, korban dan tersangka itu satu rumah. Jadi satu rumah, tersangka sama istrinya dan cucunya satu rumah, dan ibunya itu TKI. Bapaknya pisah ranjang, akhirnya dia dalam satu rumah, dan diketahui pada saat itu saksi bahwa si tersangka ini dalam satu kamar dan di atas korban dia ditindihi layaknya berhubungan suami istri. Lalu oleh saksi didobrak, mengajak tetangga, akhirnya dia kabur karena merasa salah, kabur gitu. Ya. Ya, menurut pengakuan dari pelaku ini sendiri sudah melakukan aksi bejatnya ini kurang lebih sebanyak 10 kali terhadap cucunya sendiri. Pak Bejul, jika kita bisa menghitung jumlah dari pencabulan ini sudah cukup banyak, Pak. Bagaimana bisa pelaku ini bisa melakukan aksi pencabulan berkali-kali selain memang korban ini diancam? Apakah memang di rumah pelaku ini dalam kondisi sepi seperti itu, Pak? Memang dalam satu rumah itu kondisinya sepi, lokasi rumah di pinggir sawah, sedangkan tetangga kurang lebih 5-6 meter, baru ada rumah. Jadi sangat mungkin sekali karena kondisinya sepi, apabila situasi memungkinkan, si tersangka selaku kakek ini untuk memaksa. Makanya setelah kita dalami, kita periksa, jamnya juga tidak bisa menentu. Pada saat ditemukan oleh saksi-saksi, jadi jam 5.30 dia melakukan aksi bejatnya itu terhadap cucunya sendiri. Baik. Terakhir Pak Bejul, pasal yang akan dikenakan dan sanksi hukuman bagi pelaku ini sendiri, Pak? Jadi pihak kepolisian sektor Mayang untuk dikenakan pasal yaitu nanti atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan ancaman hukumannya 15 tahun ke atas. Baik, ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya Kapolsek Mayang AKP Bejul Nasution telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Bejul, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.